selamanya di surga, nggak akan ada sesuatu yang membuat kita khawatir. Kira-kira apa yang membuat khawatir? Sakit, ya, kematian, masa tua, dirampok oleh orang, dibunuh, apalah semua, diganggu, dicaci maki, diserang, semua itu tidak ada. Yaitu bab kelima, masalah menyambut penghuni surga. Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha biidzni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dan dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Rabb mereka. Ucapan penghormatan bagi mereka pada saat itu yaitu salam, artinya kesejahteraan. Nanti insya Allah kita di surga akan sering dengar teman-teman sekalian, salamun alaikum, salamun alaikum. Ini sudah biasa. Setiap kita papasan dengan malaikat, malaikat akan sambut. Pelayan-pelayan kita di surga akan mengatakan ini ucapan di antara orang ahli surga juga ucapan salam. Jadi selalu kesejahteraan, ya, selalu kesejahteraan. Memang tempat kesejahteraan surga itu. Ini sambutan. Kemudian yang kedua disebutkan oleh penulis ini surah Al-A'raf ayat 49. Tapi seperti tadi karena tidak ditulis ayat Al-Quran, kita akan buka coba aplikasi Al-Quran kita. Surah nomor 7 dalam Al-Quran, Al-A'raf ayatnya 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Lalu akan dikatakan, atau orang-orang yang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Kemudian orang-orang mukmin dikatakan, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Nanti akan ada orang berada di antara surga dan neraka, karena mereka masih berimbang antara dosa sama amal solehnya. Maka ahli neraka sempat seakan-akan menganggap mereka ini nggak akan masuk surga. Maka Allah SWT menyuruh mereka masuk ke dalam surga. Dan Allah khususkan namanya surah Al-A'raf tentang kisah mereka ini. Nah di sini dikatakan sambutan mereka pada saat masuk ke dalam surga yaitu tidak ada rasa kekhawatiran dan tidak ada kamu juga bersedih. Artinya selamanya di surga nggak akan ada sesuatu yang membuat kita khawatir. Kira-kira apa yang membuat khawatir? Sakit, ya, kematian, masa tua, dirampok oleh orang, dibunuh, apalah semua, diganggu, dicaci maki, diserang, semua itu tidak ada. Tidak ada. Sekecil apapun kekhawatiran tidak akan ada di surga. Begitu juga tidak akan pernah bersedih. Gak ada sedih, karena gak ada lagi yang biasa buat kita sedih apa? Meninggalnya orang yang kita cintai, hilangnya harta yang sudah kita kumpulkan, hilangnya jabatan, ini gak ada semua. Maka akan terus diucapkan atau terucapkan. Selain salamun alaikum juga tidak ada ketakutan dan juga tidak ada sedih hati. Begitu juga dalam surah An-Nahl ayat 32, surah nomor 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dan akan dikatakan kepada mereka, InsyaAllah termasuk kita ini adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Salamun alaikum. Kesejahteraan untuk kalian. Tahu makna sejahtera teman-teman? Kalau orang punya pekerjaan, punya gaji, punya rumah kecil, ya, atau punya rumah besar tapi mungkin banyak keturunan tidak cukup rumah itu. Ini belum sejahtera. Sejahtera itu teman-teman, gak ada lagi permasalahannya. Dalam ekonomi bagus, jabatan bagus, namanya harum, fisiknya sempurna, sejahtera. Ya. Jadi selalu dikatakan kesejahteraan, karena memang ini sejahtera sekali di surga itu. Gak ada masa tua, gak ada sakit, gak ada gangguan orang, gak ada kematian. Istana itu milik kita, gak akan pernah berpindah kepada orang lain. Tidak warisan, tidak juga jual beli, gak juga dilelang, gak ada semua. Milik kita, khalidina fiha. Makanya kesejahteraan. Lalu dikatakan keselamatan buat kalian, masuklah kamu ke dalam surga yang disebabkan
karena disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian juga surah Al-Hijr ayat 45 sampai 46. Nah, ini karena Al-Qur'annya ditulis oleh penerbit, maka kita langsung baca saya dari buku kita. Al-Hijr ayat 45 sampai 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan di dekat mata air-air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Sejahtera. Kita akan baca hadis Nabi SAW. Sini ada kurang lebih 4 buah hadis ya. Hadis nomor 14 dari awal kita belajar. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah SAW, la yadkhulanna al-jannata min ummati 70 alfa dalam kurung aw 700 alf mutamasikuna akhidum ba'duhum bi ba'd la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhulu akhiruhum wujuhum ala suratil qamari lailatal badri. Sungguh akan masuk surga dari umatku 70.000 atau 700.000 yang saling berpegangan satu sama yang lain. Yang pertama tidak masuk hingga yang terakhir juga masuk. Wajah mereka laksana bulan purnama. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini disebutkan oleh Nabi SAW siapa orang atau bagaimana sambutan ahli surga kepada mereka. Ya, hadis ini tidak disebutkan sambutan ya, tapi di sini disebutkan tentang jumlah yang akan masuk. 70.000 dari umat ini atau 700.000. Dan dalam riwayat dikatakan mereka akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian hadis selanjutnya nomor 15. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, Inna awwala zumratin yadkhulul jannata ala suratil qamari lailatul badri walladhina yalunahum ala ashaddi kawkabin durrin fis sama'i dha'a la yabuluna wa la yatagawwatuna wa la yamtakhituna wa la yatfiluna amsyatuhum adh-dhahab wa rashuhum misk wa majamiruhum al-uluwatul anjuj atau dalam kurung udut tayyib wa azwajuhum al-hurun 'ain hurun 'ain akhlakum ala khuluqi rajulin wahid ala surati abihim adam sittuna dhira'an fis sama' wa fi riwayat likulli minhum zawjatan yura mukhu suqihima min wara'il laham min al-husni la ikhtilafa bainahum wa la tabaghud qulubuhum qalbu rajulun wahid yusabbihuna Allah bukratan wa 'ashiyya. Rombongan pertama yang masuk ke dalam surga, kata Nabi SAW, laksana bulan purnama. Dan semua kita termasuk insya Allah. Ini yang paling pertama masuk dalam surga, lewatin sirat seperti bulan purnama. Dan rombongan berikutnya, laksana bintang-bintang yang bersinar sangat terang di langit. Nah, jadi bintang kan walaupun dia lebih besar mungkin dari bulan, tetapi karena jauh jadi kecil. Jadi cahayanya tidak sebesar golongan pertama atau kelompok pertama yang masuk ini. Dan mereka masuk golongan yang kedua. Lalu di surga mereka tidak buang air, nggak ada lagi kencing. Tidak juga buang air besar, nggak ada lagi buang air besar. Tidak beringus dan tidak meludah, nggak ada sakit. Nggak ada bau busuk yang memaksa orang untuk bersin, yang memaksa orang untuk meludah. Sisir mereka emas, keringat mereka kasturi. Dalam riwayat lain dikatakan makanan dan minuman yang mereka konsumsi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Pedupaan mereka, wangi-wangian mereka, kayu harum. Istri-istri mereka bidadari. Akhlak mereka sama semua. Semuanya baik, semuanya santun, semuanya luar biasa. Bayangkan teman-teman kalau tetangga kita tuh orangnya ramah, senyum, suka berbagi, tegur sapa, kita nyaman bersama dia. Maka semua di surga, jutaan, miliaran orang begitu semua. Akhlak mereka sama semua. Berperawakan bapak mereka Adam, tingginya 60 hasta. Nggak ada lagi orang pendek. Orang yang pendek, orang yang jelek, orang yang kulitnya gelap. Ini semua. Orang yang tidak ada rambutnya, botak. Semua ini tidak ada lagi pada saat di akhirat. Semuanya tampan-tampan, semuanya cantik-cantik. Dalam riwayat nanti kita pelajari insya Allah ke depannya. Mereka akan seperti Adam AS tingginya 60 siku ke langit. Berarti 27,5 meter. Wajah mereka seperti Yusuf dan ya, akhlak mereka itu atau perangai mereka seperti Ayub. Ayub itu sabar, tenang, ramah, sopan. Dalam riwayat lain disebutkan tiap-tiap dari mereka mendapatkan 2 istri yang isi kedua betisnya terlihat dari balik dagingnya karena keindahannya. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Nggak ada lagi saling benci-benci, nggak ada lagi saling gosipin, fitnah, mencuri, mengganggu, nggak ada lagi. Dan tidak ada permusuhan. Maknanya yang pernah bermusuhan pun di dunia tidak akan bermusuhan lagi di surga. Jadi misalnya mantan suami istri, nggak lagi mereka benci-bencian.
gitu, atau pernah bertengkar di dunia, selama sama-sama masuk surga selesai. Akan bersih semua. Allah hilangkan semua kebencian mereka, dendam mereka sebelum masuk ke itu surga. Hati mereka sama. Hati mereka semua sama-sama baik, sama-sama santun, sama-sama ramah, sama-sama gembira. Mereka bertasbih kepada Allah pada pagi dan petang. Mereka bertasbih pada Allah pada pagi dan petang. Artinya sepanjang hari terus saja mereka bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini luar biasa, ini digambarkan ringkasnya bagaimana ahli surga ya. Mereka tidak ada lagi penyakit-penyakit, tidak ada gangguan, tidak ada segala macam. Mereka tampan, mereka cantik, wow, sempurna semua. Dan kekal selamanya. Hadis nomor 16 selanjutnya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menuturkan sabda Nabi SAW, yadkhulu ahlul jannati jurda, murda, mukahhalin, bani thalathin wa thalathin. Masuk surga dalam keadaan berkulit dan bermuka mulus. Ada lagi jerawat, nggak ada jenggot, semuanya bersih semuanya. Semuanya mulus, gitu kan. Jurdan, murda. Jurdan itu artinya mulus, murda tidak berbulu lagi. Mukahhalin, mereka bercelak matanya. Dan bani thalathin wa thalathin, mereka akan berumur 33 tahun, tidak lebih sehari, tidak kurang sehari. Semua sama begitu umurnya. Tidak ada lagi tua, tidak ada lagi anak-anak. Dalam hadis lain dikatakan, tidak ada orang yang meninggal kecil kecuali akan meninggal kecil ataupun sudah tua sekali, pikun, kecuali akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Jadi bapak ibu yang punya anak kecil meninggal, bayi, Anda akan ketemu dia 33 tahun. Kita punya kakek nenek yang meninggal 100 tahun, kita akan ketemu dengan umur 33 tahun. Perhatikan hadisnya. Dan ini penutupan bahasan kita. Hadis nomor 17. Mikdam radhiyallahu anhu menuturkan sabda Nabi SAW, "Ma min ahadin yamutu saqatan wala harama. Wa innaman nasu fima baina dhalik illa bu'itha ibnu 33 sana. Fa in kana min ahli al-jannah kana ala mashati Adam wa surati Yusuf wa qalbi Ayyub. Wa man kana min ahli an-nari a'udhimu wa fukhimu kal jibal." Tidaklah seseorang mati baik pada saat lahir maupun ketika tua. Bayi ataupun sudah tua sekali dari pikun. Dan sungguhnya manusia hanya berada di antaranya itu. Ada yang mati kecil, ada yang mati sudah tua. Ada juga yang mati di antaranya. Tapi semua pasti akan mati. Melainkan pasti akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Jika dia termasuk ahli surga, maka dia akan dalam keperawakan Adam. Tadi 60 siku ke langit. Semua kita akan sama tingginya begitu. Gak ada lagi lebih tinggi, gak ada lebih pendek. Jadi ini proses pendek, jelek, apalah segala macam kekurangan fisik yang banyak manusia tidak suka. Ini hanya dunia. Akhirat tidak ada lagi itu. Wajah mereka wajah Yusuf. Baca surah Yusuf. Bagaimana pada saat Nabi Yusuf AS lewat, perempuan-perempuan itu sampai memotong tangan mereka dengan pisau tanpa menyadari kalau mereka sudah memotong tangan mereka. Karena tampannya Nabi Yusuf AS. Bukan berarti muka kita semua sama dengan Nabi Yusuf, bukan. Tapi tampannya. Kita tetap seperti ini, kita saling kenal. Oh iya, tapi Allah ubah menjadi tampan semuanya. Sehingga seperti Yusuf AS nyaman untuk dilihat. Dan hatinya seperti Ayyub. Pemaaf, penyayang, ya, santun. Sedangkan siapa yang masuk ke dalam neraka, maka tubuh mereka akan dibesarkan laksana gunung. Riwayatkan Baihaqi dengan sanad hasan. Ya, artinya masuk surga abadi, senang selamanya, dan masuk neraka, dia akan disiksa wa na'udzubillah. Maksudnya dibesarkan tubuhnya, pernah kita bahas di bab neraka ya. Karena ahli surga semua akan dibesarkan tubuhnya. Bahkan lebih besar daripada poster ahli surga. Ada bahkan yang badannya itu memenuhi salah satu sudut neraka. Sebagaimana sudah kita jelaskan. Jadi itu semua tujuannya agar lebih mudah untuk disiksa. Saya pernah kasih contoh tadi pada saat bahas bab tentang neraka ya. Kalau semut kita mau tusuk perutnya, susah. Kecuali kita pakai kaca pembesar atau lihat dari dekat. Tapi kalau gajah, kita mau tusuk bagian perutnya, sisi manapun mudah karena besar. Nah seperti itulah penghuni neraka, na'udzubillah. Dibesarkan agar mudah disiksa semua sisi tubuhnya. Sementara di surga dibesarkan untuk ketampanan, untuk kecantikan, untuk keindahan dan semuanya kebahagiaan di sana. Semoga Allah SWT menjadikan kita penghuni surga dan juga menyelamatkan kita dari api neraka. Allahu a'lam.